Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau yang sudah mengumpulkan kami pada pagi hari ini untuk kami datang beribadah kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan buat segala kebaikan dan kasih setiamu yang besar dalam hidup kami yang kami alami sampai hari ini. Kami bersyukur, kami percaya ibadah pagi hari ini diberkati oleh Tuhan. Kami semua yang hadir pulang membawa berkat yang baru, sukacita yang baru, kekuatan dan pengharapan yang baru dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau yang dipermuliakan, nama Yesus yang ditinggikan. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Sebentar Tuhan kami mau mendengar firman Tuhan. Dan bicara bagi kami pagi hari ini, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Mari yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Saya sering kalau telepon orang, saya bilang begini, apa kabar? Wah, baik-baiknya, cuman kantong ibunya yang gak sehat katanya. Ada perkara gitu ya. Jadi badannya sehat, tapi kantongnya gak sehat. Ya. Ada yang kantongnya kurang sehat di sini? Semua kantongnya sehat, amin. Amin. Sini. Kantong, memang kalau kantongnya sehat ya itu bisa membuat orang bersuka cita. Ya. Bisa juga, ya. Tapi tidak selalu. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan menghendaki supaya keadaan kita baik. Katakan amin. Amin. Keadaan kita baik dalam segala hal, baik rumah tangga, baik ekonomi, baik kesehatan kita, maupun anak-anak kita, baik dalam studi, dalam segala hal. Tuhan menghendaki supaya keadaan kita baik. Katakan amin. Amin. Tidak ada keinginan Tuhan supaya kita hidup susah. Walaupun orang mengalami pergumulan, bisa dia hidupnya bersukacita. Saya dulu ya, saya merunut hidup saya dulu ya sebelum saya menikah ya. Saya kok lebih tenang hidup saya, hati saya. Saya kantongi uang 10.000 dari Mas Raffi. Apa ya? Saya flashback ke depan. Apa ya kok sekarang ini kayak seperti apa? Kadang-kadang ya. Kan? Kenapa? Kalau saya dulunya, saya lebih tenang hidup saya ketika saya kantongi contohnya uang 10.000 daripada 100.000. Nah, ini aneh kan? Tapi itu nyata, itu saya alami. Kenapa? Kadang-kadang kan kalau uang 100.000, wah, nanti kan berkurang dia. Ketika duit itu berkurang kan bisa kan mempengaruhi hati orang itu enggak? Wah, nanti dia jadi mudah, harus duitnya nanti. Wah, hatinya bisa berubah. Dari yang tenang bisa menjadi galau. Saya percaya pagi hari ini tidak ada galau hatinya di sini. Amin. Semua sukacita. Amin. Katakan samping kiri kananmu, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh sekali lagi saya katakan Tuhan mau supaya semua hidup kita, keadaan kita itu baik-baik saja. Ya. Bahkan dalam satu nas dikatakan dalam kitab, aku mau supaya keadaan baik-baik saja. Tuhan mau supaya keadaan jemaat GKI Kebatiga dalam segala hal baik-baik saja. Katakan amin. Iya, saya percaya itu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, bagaimana itu bisa terjadi dalam hidup kita? Dalam hubungan kita dengan Tuhan, mari kita buka, ya. Mari kita buka Ulangan pasal yang ke-10. Ya, Ulangan pasal yang ke-10 ayat 12 dan 13. Ya.
Ulangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-12 dan 13. Nah, ini singkat aja firman Tuhan. Ya. Kita akan membacakan ayat ini bersama-sama karena ini ayat yang singkat saja 2 ayat. Ulangan pasal yang ke-10 ayat 12 dan 13. Di situ perikopnya orang Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain daripada takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditujukan, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Katakan amin. Ayat 13. Berpegang pada perintah dan ketetapan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Katakan amin. Siapa yang mau supaya baik keadaannya? Nah, kalau Bapak Ibu Saudara ada yang tidak mengalami dalam keadaan yang tidak baik, saya percaya mungkin salah satunya saudara tidak menghidupi ayat ini. Iya. Karena ini firman Tuhan, Tuhan mau supaya baik keadaanmu. Tapi kalau keadaan kita tidak baik, hati kita bisa kacau, hati kita gelisah, kita dalam keadaan ketakutan, kita cemas, kita khawatir. Mungkin ini penyebabnya karena kita tidak menghidupi ayat ini. Ya. Jadi mari Bapak Saudara kita akan bahas ya kalimat-kalimat dari firman Tuhan ini. Yang pertama, supaya keadaan kita menjadi lebih baik, keadaan hidup kita berubah dari yang tidak baik menjadi baik, dari kalau hatinya menjadi damai sejahtera, dari yang khawatir menjadi tidak khawatir. Nah, ini perhatikan ayat. Yang pertama dikatakan, maka sekarang hai orang Israel, maka sekarang hai jemaat Tiban 5, katakan amin. Amin. Hai jemaat Tiban 5, ini pesan firman Tuhan untuk kita pagi hari ini, supaya keadaan kita baik. Yang pertama, apakah yang diminta? Jadi ada yang Tuhan minta dari kita. Ya, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain daripada takut akan Tuhan Allahmu? Katakan amin. Amin. Yang pertama, orang kalau takut akan Tuhan, dia akan mengalami kebahagiaan dalam hidup. Amin. Ya, takut akan Tuhan. Apa sih takut akan Tuhan itu? Coba dulu baca Amsal 22 ayat 4. Ini kebahagiaan orang yang takut akan Tuhan. Amsal 22 ayat 4. Iya. Coba kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk firman Tuhan. Iya. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Katakan amin. Siapa yang mau kaya di sini? Coba katakan. Enggak semua yang mau kaya di sini. Masih menuntut di berkah untuk mau kaya, Pak. Ya, mau miskin terus. Ya. Siapa yang mau mendapat kehormatan di sini? Iya, semua. Kehidupan sebetulnya mengatakan itu hamoral, hagabeo, hasanamon. Tapi itu dicapai oleh orang kita kadang-kadang dengan cara tidak benar. Dia mau kaya tapi korupsi, contoh. Ya kan, dia mau kaya tapi tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Katakan sekali lagi amin. Ya. Jadi mari jemaat Tuhan yang di Tiban 5, firman Tuhan yang pertama katakan takutlah. Amin. Amin. Hormatilah Tuhan dalam hidupmu. Ya, apa sih takut akan Tuhan itu? Coba buka Amsal 16 ayat 6. Amsal 16 ayat 6. Ya.
Nah, kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Perhatikan di situ. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan pagi hari ini sesuai dengan ayat ini, tidak ada kebahagiaan bagi orang hidup dalam dosa. Kalau Bapak Saudara hidup dalam dosa, tidak ada kebahagiaan di sana. Percayalah saya katakan. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi dosa. Ya, jadi mari Bapak Saudara jemaat yang bertiga, wujudkan bahwa engkau takut akan Tuhan, engkau menjauhi dosa. Jangan lagi ada orang yang hidup dalam dosa di tempat ini. Katakan amin. Dosa itu merupakan sesuatu yang menjijikkan sama Tuhan. Karena dosalah maka dia mati di kayu salib dosa kita. Ya. Jangan lagi jauhi itu semua kejahatan itu, semua hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jauhi itu, katakan amin. Ya, jauhi. Saya mau katakan tidak ada kebahagiaan bagi orang hidup dalam dosa, betul saya katakan. Contoh orang yang hidup korupsi bahagia enggak? Saya melihat orang-orang yang korupsi, ya kan, di pemerintahan hidupnya tidak bahagia karena sekarang ini sedang dikejar-kejar KPK. Gak ada orang hidupnya tenang, dia dikejar-kejar orang, ya kan? Contoh dikejar-kejar utang, senang nggak? Nggak senang, nggak bahagia dia. Kapan dia? Ketakutan selalu ada dalam hidupnya karena apa? Nah, itu salah satunya karena orang hidup dalam dosa, orang hidup dalam tidak kebenaran. Orang menjauhi Tuhan dalam hidup. Jadi itu yang pertama. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Nah, solusinya bagi orang yang hidup dalam dosa, mari minta ampun sama Tuhan. Amin. Ya, mari minta ampun sama Tuhan, datang dan bertobat. Ya kan? Jangan lagi hidup sama gua. Ya kan? Nah, Tuhan katakan kepada Petrus, dia bilang, dahulu engkau ketika masih muda, engkau berjalan kemana engkau kehendaki, kemana engkau suka, ketika engkau muda. Tapi sekarang ketika engkau sudah menjadi tua, orang akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Iya, kehendak daging ini sebetulnya kita mau hidup dalam dosa. Saya mau contoh, saya mau katakan, merokok itu enak. Enak bagi daging, apalagi minum kopi, betul kan? Oh, itu bisa terbungkus itu. Ya kan, kalau nggak ada rokok, itu apa? Apanya itu kopi itu kan? Ya, orang kalau merokok, kalau nggak ada kopi, itu nggak enak itu. Ya ada rokok, nggak ada kopi, nggak ada rokok, nggak enak. Bagi yang merokok, masih ada merokok di sini. Ini salah satu hal kecil, ya kan? Kalau masa kalian merokok, mari mulai malam hari ini, karena saya pengalaman dulu dengan merokok ini. Ya, merokok, saya merokok sudah sekolah teologi saya masih merokok. Ketika saya sudah berdoa hati saya sejahtera. Tapi ketika sudah merokok, mulai hati saya tidak damai. Artinya apa? Itu hal yang bertentangan dengan Tuhan. Katakan amin. Sesuatu yang bertentangan dengan Tuhan kalau kita lakukan, itu membuat kita tidak bahagia. Tidak ada damai, tidak ada sukacita dalam hati. Ya kan? Coba kita baca dulu ini. Mazmur 25. Ini sudah disampaikan di 2 subuh oleh Pak Huta Barat. Ini perlu kita lihat ini, ya. Amsal 25. Amsal 25 ayat 12 dan 14. Ya, Amsal 25 ayat 12. Mazmur. Salah saya tadi. Ya, Mazmur 25. Ya, oke. Ini kita baca ini ya. Nah, 1, 2, 3 ya. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Amin. Oke, ayat kelas. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ayat 15.
Ya. Oh, ayat 12 berarti agak salah di situ ya. Ayat 13, 12, 13, 14. Kalau di handphone ya ayat. Ya, coba ayat. Mazmur ya. Ya, 12, 13, 14 ya. Coba kita baca ayat 13. Ayat 13. Iya. Coba ini, yang orang yang takut akan Tuhan. 1, 2, 3 ya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Siapa mau di sini anak cucunya mewarisi bumi? Hidupnya diberkati di kota ini. Dimanapun anak bapak sudah tinggal, mereka menjadi pewaris kota itu. Ya kan, kekayaan yang ada di kota ini menjadi bagian hidup kita, bagian anak-anak kita. Amin. Iya, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Berbiasa ya. Orang yang takut akan Tuhan akan menetap dalam kebahagiaan. Iya. Dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Nah, kalau orang takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, dia menjauhi kejahatan. Dia tidak suka hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, bagi Bapak Saudara, dalam hubungan kita dengan Tuhan, mari kita menjaga supaya hati Tuhan senang dengan kita. Contoh begini. Kalau saya contohnya duduk dekat Pak Nelson, saya duduk dekat dengan dia. Tapi saya merokok, kira-kira Pak Nelson senang nggak? Ini saya musuhnya. Karena dia nggak suka itu. Ada orang beribadah, tapi tetap hidup dalam dosa. Betul. Ya. Ada orang dia beribadah, tapi dia tidak melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Ya sama sebetulnya kita ini dengan hubungan dengan manusia seperti ini. Kalau saya dekat dengan Pak Huta Barat dia suka rokok, saya merokok, mungkin Pak kesana aja udah. Atau dia mungkin yang minggat dari sini. Kalau saya dekat. Nah, mari Bapak Saudara kasih oleh Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, mari kita juga melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Amin. Iya, supaya apa? Hati Tuhan senang. Kalau hati Tuhan senang, wah ini memang luar biasa. Dia menghormati saya, dia takut akan saya. Ya kan, dia tidak melakukan hal-hal yang tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada saya. Nah, itu dia. Jadi dalam hubungan kita dengan Tuhan, kalau kita dekat suka berdoa, suka beribadah, maka saya percaya Tuhan juga mau supaya kita menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Menyenangkan, melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan. Dengan takut akan Tuhan, menghormati Tuhan dalam hidup kita, maka saya percaya bahagia, sukacita, dan sejahtera akan kita terima dari Tuhan. Katakan amin. Iya betul. Kalau enggak ada damai sejahtera. Firman Tuhan katakan tidak ada damai bagi orang fasik. Sifat orang fasik itu tidak suka hidup dalam dosa. Itu sifat orang fasik. Ada kebahagiaan bagi orang fasik. Tapi bagi orang yang benar, orang yang percaya kepada Tuhan, dia ada damai sejahtera, ada sukacita. Katakan amin. Ya, betul. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita baca ulangan pasal yang ke-10 tadi. Iya. Ya, dikatakan di sini, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan kepadamu dari Tuhan Allahmu? Yang pertama yang Tuhan minta dari kita, takutlah akan Tuhan. Katakan amin. Hormati Tuhan dalam hidupmu. Yang kedua, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Katakan amin. Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Jangan ikuti apa kata orang fasik, jangan ikuti apa kata dunia ini, tapi ikutilah apa yang menjadi kata Tuhan. Amin. Ikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ikuti jalan Tuhan. Jangan hidup semau, tetapi hiduplah sebagaimana Tuhan kehendaki dalam kehidupan. Ya. Hidup menurut segala jalan
yang ditunjukkannya. Nah, coba dulu kita buka Mazmur ya, Mazmur 37 ayat 34. Nah, orang yang setia mengikuti Tuhan, bahkan tema kita di tahun yang lalu ya, dengan kuasa dan pimpinan Roh Kudus. Kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Tuhan. Amin. Ya. Kita baca bersama-sama Mazmur 37 ayat 34, 1, 2, 3 ya. Nantikanlah Tuhan dan tetaplah ikuti jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Katakan amin. Nantikanlah Tuhan, hai jemaat Tiban 3, Tiban 5. Nantikanlah Tuhan, katakan amin. Tetaplah ikuti jalannya. Ya. Salah satu jalan Tuhan, kita harus beribadah kepada Tuhan. Nantikanlah Tuhan, maka Ia akan mengangkat engkau. Mau diangkat Tuhan? Coba angkat tangannya. Siapa yang mau diangkat Tuhan hidupnya di sini? Ya. Oh, luar biasa ya, luar biasa ya, semua diangkat Tuhan. Nantikan Tuhan. Ya kan? Itu artinya kalau kita mengikuti Tuhan, Tuhan kemana? Ya, saya kasih ilustrasi dari dikatakan, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Ya. Ya, seperti sekarang ini, kalau kita memelamar satu pekerjaan, ya kan, kita menginginkan sesuatu jabatan yang baik, ya kan? Dan di dalam banyak pekerjaan, ada banyak juga orang-orang fasik yang di sana yang memimpin. Betul nggak? Orang fasik, orang yang tidak percaya dengan Tuhan, orang yang benci dengan Tuhan, ada juga mereka yang di situ. Tapi kalau kita mengikuti jalan Tuhan, maka bisa saja orang ini Tuhan pecat, Tuhan memasukkan Bapak Saudara. Bisa nggak? Bisa. Engkau akan melihat. Saya mau katakan kita akan melihat itu. Ya, saya sering pengalaman dengan seperti ini. Saya akan melihat orang ini seperti ini. Tuhan perlihatkan ini. Ya kan? Jadi kalau engkau menantikan Tuhan dan tetap ikuti jalan Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Katakan amin. Wah, siapa yang mau mewarisi negeri, semua tadi angkat tangan. Dan itulah sebetulnya yang Tuhan mau sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan mau supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Ya, engkau diberkati, berkat dalam segala hal. Alkitab katakan Abraham diberkati dalam segala hal. Ya kan? Bukan hanya sehat, tapi ekonomi Abraham juga diberkati. Rumah tangganya juga, anak-anaknya, semuanya diberkati oleh Tuhan. Ya. Tuhan mau supaya kehidupan kita, seluruh aspek kehidupan kita diberkati oleh Tuhan. Tapi yang Tuhan mau, tetap ikuti jalannya. Ya kan? Tetap ikuti jalannya. Ya. Engkau akan mewarisi negeri ini. Hidupmu diberkati oleh Tuhan. Anak-anakmu akan diberkati dan dipelihara oleh Tuhan di kota ini. Amin. Iya. Jadi yang penting, nantikan Tuhan, tetap ikuti jalannya. Jangan seperti ada orang berkata pernah kepada saya, karena dia mungkin sudah marah dia dengan keadaan yang dialami. Kita harus mendahului Tuhan, katanya. Bayangkan itu. Kita harus mendahului Tuhan. Tuhan itu lambat. Ya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, betul nggak itu? Kalau saudara mendahului Tuhan, nanti akan salah langkah. Tuhan katakan bahwa orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Aku cepat-cepat ya. Pokoknya sudah lah, ini begini. Udah menikah sana, dipasang kau nggak? Hari apa? Bisa salah menikah nggak? Bisa. Contoh, kan harus saya pakai begitu. Ya. Udahlah cepat. Apalagi mau ditunggu? Udah makan aja, udah dilihat apa nasinya itu. Udahlah, dia makan apa? Setengah makan. Orang yang tergesa-gesa kata kita, itu akan salah langkah. Kalau salah langkah, ya, siapa bilang hari apa itu ya? Moses ya. Saya sendiri dia bilang waktu mereka ke Jakarta, jangan sampai salah langkah. Kalau salah langkah bisa beda provinsi.
Aturannya bukan apa ya? Bisa jadi kesekupan. Bahkan kalau salah jalan, aturannya kau mau ke mana ke Jawa Barat, bisa pergi ke Jawa Timur. Itu namanya salah langkah. Makanya ikutilah petunjuk apa? Mbakku Google itu. Akhir-akhir itu kalau nggak ikuti nanti tersesat. Ya kan luar biasa Mbak Google sekarang ya. Ya, tersesat kita. Tapi kalau kita ikuti walaupun agak lama, karena kami pernah pengalaman ke Jakarta tahun lalu. Ya biasanya ipar saya ini sudah pengalaman sebenarnya, tapi kok bisa dia tersesat sampai hampir 3 jam kan di jalan. Mutar-mutar. Mbak Google ini dia yang salah, Mbak Google tahu saya. Ya kan? Tapi lama pun mungkin dibawa ke jalan lain, tapi kalau kita ikuti, itu tetap kita akan sampai ke tempat yang dituju. Saya mau katakan juga hal yang sama. Kalau kita akan mengikuti jalan Tuhan untuk mencapai sesuatu, kalau kita ikuti jalan Tuhan, itu bisa tercapai tapi lama. Kalau kita ikuti Tuhan, ikuti caranya Tuhan, maka saya percaya Tuhan akan menuntun kita mencapai tujuan kita, waktu yang tepat, cara yang tepat. Katakan amin. Iya. Nantikanlah Tuhan, tetap ikuti jalannya. Jadi saya rindu kita semua yang hadir pada siang hari ini, mari kita mengikuti jalan Tuhan. Amin. Maka Tuhan katakan, aku akan mengangkat engkau. Saya rindu sebagai hamba Tuhan rindu sekali lagi saya katakan, saya di seluruh jemaat Tuhan ini diangkat oleh Tuhan. Amin. Diangkat oleh Tuhan. Ya, hidupnya, ekonominya, rumah tangganya, anak-anaknya, pekerjaannya diangkat oleh Tuhan. Amin. Ya. Coba dulu katakan kepada suami atau istrinya, saya mau kau diangkat Tuhan. Ya, coba dulu. Ya, diangkat oleh Tuhan. Amin. Saya mau kau diangkat Tuhan. Jangan di situ terus. Ya kan? Jangan di situ terus. Harus naik level. Amin. Iya, jangan gaji cuma 1 juta aja. Jangan gaji cuma 2 juta aja. Sampai mati kita 2 juta. Bagaimana mati kita nantinya? Harus naik. Amin. Naik terus, naik 3 juta, 4 juta, 5 juta sampai seperti yang Tuhan mau. Amin. Ekonominya, usahanya juga naik seperti itu, ya kan? Bukan satu cabang di sana lagi, cabang di sini, ya kan? Bisa nggak? Bisa. Kalau ikuti jalan Tuhan, ya kan? Walaupun banyak saingan, tapi kalau Tuhan ada di pihak kita menjadi lebih dari kemenangan. Nggak ada masalah banyak saingan di mana-mana, tapi Tuhan yang membackup hidup. Tuhan akan angkat. Ya, nantikan Tuhan tetap ikuti jalannya. Makanya Bapak Saudara, kalau tentunya buka usaha, berdoa. Ya, berdoa, Tuhan tolong ini. Ya, jangan panggil dukun. Ya kan? Tidak ada lagi panggil dukun di sini. Tidak ada lagi atau masih ada yang main dukun di sini. Bertobat. Ya kan? Jangan main-main dengan setan. Nanti setan akan permainkan. Ya, pernah dulu ada kawan saya, dia buka lapak tukang pangkas. Dan saya dipanggilnya di situ. Tapi ketika saya sampai di situ, saya lihat dinding daripada tempat tukang pangkasnya kok kotor. Ini apa yang saya bilang? Itulah saran mama saya. Ya kan? Tukang pangkas ini dinding-dindingnya harus, bahkan kacanya harus dibersihkan dengan karang katanya. Jadi karang dibersihkan. Ini karang-karangnya sudah dicairkan itu, dilemparkan. Nah itu kan mistis itu. Ya kan? Jangan ada lagi seperti itu. Amin Pak Dirman. Amin Pak ya. Jadi kalau Bapak berusaha berdoa, mendengar firman Tuhan, itu sudah cukup. Ikuti jalan Tuhan. Tuhan, di mana saya harus buka usaha lagi? Harus begitu Pak. Amin. Nah, itu dia Tuhan tunjukkan di sini. Ya kan? Nah itu yang kedua. Yang ketiga. Ya, maka sekarang Israel yang kedua, yang pertama Tuhan minta supaya kita menghormati Tuhan, taat Tuhan. Yang kedua, hidup menurut segala yang ditujukannya. Yang ketiga, beribadahlah kepada Tuhan Allahmu. Beribadah kepada Tuhan, ya. Ada juga di situ mengasihi dan
Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, beribadah itu artinya kita bertemu dengan Tuhan. Saya yakin kalau orang bertemu dengan Tuhan, pasti hidupnya bahagia, betul nggak? Nah, saya mau tanya kepada Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Bapak Saudara beribadah seperti pagi hari ini, apakah Bapak Saudara bertemu dengan Tuhan, mengalami Tuhan? Semua orang yang bertemu dengan Tuhan pasti ada kebahagiaan, pasti ada sukacita, pasti ada gairah dan pengharapan yang dari Tuhan. Kalau orang, tapi bisakah orang ketika beribadah datang ke gereja tidak mengalami Tuhan? Bisa saja. Makanya dia datang, pulang sama seperti dia datang. Hatinya galau, pulang dia juga galau. Kenapa? Dia tidak mengalami Tuhan. Dia tidak bertemu dengan Tuhan. Makanya kalau pemimpin pujian katakan, mari kita menyembah Tuhan, mari menyembah Tuhan. Ketika engkau mendengar firman Tuhan, jangan ada yang lalu lalang di belakang. Jangan ada yang main-main HP. Jangan ada yang melakukan hal-hal yang membuat engkau tidak mendengar, tidak konsentrasi mendengar firman Tuhan. Kalau hal ini terjadi, hidupmu pasti kurang bahagia. Tapi kalau kita beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan katakan dalam Maleakhi pasal yang ketiga. Coba kita baca ini. Maleakhi pasal yang ketiga, ayat 18. Maleakhi pasal 3, ayat yang sudah terkenal bagi sebagian orang, tapi mungkin bagi sebagian orang ayat ini belum terkenal. Tapi coba kita baca. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Amin. Tuhan akan membuat perbedaan antara orang yang beribadah dengan yang tidak beribadah. Salah satunya, orang yang beribadah kepada Tuhan pasti ada damai sejahtera. Katakan amin. Orang yang tidak beribadah kepada Tuhan, hatinya tidak ada damai, tidak ada sukacita, hidupnya galau, hidupnya cemas, dia khawatir dalam hidupnya. Itu orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara, kalau datang ke gereja, engkau beribadah kepada Tuhan. Amin. Jangan ada yang main-main di situ. Jangan ada kalau ibadah ini kebanyakan di gereja-gereja atau di acara-acara ibadah. Kalau sudah firman Tuhan, banyak orang mandi, mau kayak ini, mungkin masih merokok, dia merokok di sana, terus penjalan dingin kan. Nah, jadi sana itu, saya mau ibadah, gue gelutut, ada dia, karena ada kebahagiaan. Dan dia bilang kepada Tuhan, saya tiap hari, saya minggu saya ke gereja, saya katakan nggak ada ini bahagia, nggak ada ini bagaimana hidupmu mau diberkati Tuhan. Kalau ketika firman Tuhan disampaikan, engkau jalan-jalan kemana kau suka. Di kamar mandi berlama-lama. Bahkan sekali lagi saya katakan, yang merokok dia pergi merokok. Ya. Bahkan sampai saya ketemukan orang yang minum tua dibawa tuanya ke gereja. Waktu khotbah dia minum. Ya kan? Dia minum tuanya itu. Dia pergi keluar. Karena sudah terbiasa dia dengan tua kok. Ya ada lagi tua kan di sini kan? Ada yang suka mabuk kan di sini. Di sini, gak ada lagi kan? Kalau Anda bertobat, tinggalkan itu. Nah itu yang membuat kamu nanti tidak suka beribadah kepada Tuhan, ya kan? Jangan seperti kata orang, ya kan? Pendeta ini juga suka minum tua katanya. Minum tua dia sebelum ke gereja. Ketika dia khotbah, disembunyikan tuanya di mimbar. Lalu dia bilang, ketika si Adam jatuh dalam dosa, Tuhan bilang, Adam di mana engkau? Dia takut, dia sembunyi semua. Dia sembunyi sambil minum tua itu katanya. Itu karena sakit sudah kecanduan. Ya kan? Sudah kecanduan seperti itu. Sampai tua pun dibawa ke gereja. Ya kan? Kalau whisky mungkin di kantornya kan dibikin Alkitab, ada whisky di sini. Ya kan? Tapi saya percaya tidak lagi seperti itu. Amin. Iya, kalau kita beribadah kepada Tuhan. Alamilah Tuhan, alami hadirat Tuhan. Saya mau katakan seperti ini. Orang-orang yang mengalami Tuhan, mengalami hadirat Tuhan, dia pasti mengalami sukacita dalam hidup. Amin. Dialah biasanya orang yang suka beribadah. Ya kan? Saya dulu kalau waktu masih pemuda, setiap kalau sudah masih di gereja, saya merasa tambah sejahtera, sukacita. Saya mau tinggal di gereja. Saya mau tua, saya mau di gereja ini. Lalu ketika udah hari Senin, kapan sih hari
hari Sabtu ya? Kapan hari Kamis? Kapan hari Minggu? Saya sangat rindu beribadah. Kapan ya? Saya mau konsel, bahkan sampai konsel pun saya jalan kaki, ke gereja pun saya minta tolong sama orang, Pak, saya mau ke gereja. Itu orang Muslim, orang Padang. Ya kan, saya nggak mau kemana Pak? Saya mau ke gereja. Tapi tidak ada duit saya Pak. Nggak apa-apa, Mas ada. Tapi nanti disimpan aja ya. Turun ke jalan kaki saya. Itu karena apa? Kerinduan, karena dia mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Ini orang yang beribadah kepada Tuhan. Tuhan membuat perbedaan. Katakan amin. Jadi saya mau katakan di antara kita semua yang hadir di sini, Tuhan akan membuat perbedaan. Bukan hanya sekedar hadir di gereja, tapi benar-benar engkau hadir di gereja, engkau beribadah kepada Tuhan. Katakan amin. Ya, Tuhan akan membuat perbedaan. Ya, betul. Engkau akan tetap naik, bukan turun. Katakan amin. Iya. Ya, itu penting. Nah, yang ketiga, yang terakhir. Ya. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allah selain daripada takut akan Tuhan, hidup menurut segala jalan tentukannya, beribadah kepada Tuhan Allah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Nah ini saya mau katakan ini, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa, betul nggak? Beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Hatimu ikut bersyukur, hatimu ikut menyembah Tuhan, hatimu beribadah. Beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Saya mau katakan seperti ini. Saya sering mengatakan kepada orang, ada orang menyanyi lagu rohani, tapi tidak memuji Tuhan. Bisa nggak? Bisa. Ada orang menyanyi lagu rohani, tapi dia tidak memuji Tuhan. Sebetulnya dia hanya menyanyikan lagu rohani itu, ya kan? Tapi ada orang yang memang kalau dia menyanyi memuji Tuhan, memang benar hatinya itu terungkap dari hatinya yang paling dalam. Saya mau katakan, saya pernah duduk di gereja seperti itu. Kami dulu Markoro, saya sempat 2 tahun di gereja tua, di gereja lama. Setiap hari Sabtu kami latihan kor, dan kor ini apalagi anak-anak sudah angka ini begini, itu sangat susah bagi sebagian orang. Pada waktu takbir pun, pada waktu ibadah, banyak orang tidak tahu lagu itu. Mereka hanya nyanyi, "Dung Tuhan Yesus, napuna au." Dia sedang menyanyi, tapi dia tidak memuji Tuhan. Kalau orang memuji Tuhan, "Dung Tuhan Yesus, napuna au," kan begitu beda kan? "Dung Tuhan Yesus, napuna au." Dia hanya mengungkapkan lagu rohani, tapi dia tidak memuji Tuhan. Betul enggak? Bisa nggak terjadi seperti ini? Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, tapi hatinya tak kemana-mana. Kalau kata-kata Tuhan Yesus baik, itu kan sangat berbeda, ya kan? Makanya lagu Batak itu, kalau orang contohnya menyanyi lagu Batak, kenapa orang bisa sampai menangis? Oh, haleluya, sampai dia menangis karena dia menghayati lagu. Nah sebetulnya itulah orang yang beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Katakan amin. Dengan segenap jiwa. Mari hati kita ikut menyembah kepada Tuhan. Amin. Iya, hati kita ikut menyembah supaya kita mengalami Tuhan. Iya. Yang terakhir, ya, dikatakan di sini berpegang ayat 13. Berpegang pada perintah dan ketetapan yang disampaikan pada hari ini supaya bahagia dan berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Dari mana kita berpegang kepada perintah dan ketetapan Tuhan? Artinya apa? Kalau kita mendengar firman Tuhan, mari kita taat melakukannya. Amin. Iya, kalau Tuhan katakan engkau beribadah, engkau berdoa, baca firman Tuhan, ya, lakukan itu perintah Tuhan. Apapun yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup kita, ya. Kalau kita ingin bahagia, kita tidak sekedar hanya mendengar, tapi kita juga harus menghidupinya. Contoh seperti ini. Kalau ada seorang anak, ya kan, nggak taat kepada orang tuanya, orang anaknya suka dekat dengan bapaknya. Ketika anaknya disuruh, dia melawan. Kira-kira bagaimana? Nggak ada orang bahagia dalam di hatinya kalau dia melawan Tuhan. Dia tidak taat kepada Tuhan. Itu otomatis, ya kan? Otomatis itu tidak ada.
kebahagiaan orang yang tidak taat. Tapi saya percaya di sini semua kita adalah orang yang taat kepada Tuhan. Amin. Belajarlah untuk taat kepada Tuhan. Belajar percaya, belajar untuk taat kepada Tuhan. Maka saya percaya keadaan kita akan berubah dari yang tidak baik menjadi baik. Katakan amin. Ya. Dari tidak ada damai sejahtera menjadi ada damai sejahtera. Dari tidak ada berkat merasa tidak diberkati, hidupmu akan diberkati oleh Tuhan. Itu jaminannya, itu firman Tuhan. Jadi 4 hal ini yang saya sampaikan pagi hari ini, inilah yang akan membuat orang dia mengalami keadaan baik. Saya percaya ada sukacita, ada damai sejahtera, ada berkat yang berkelimpahan bagi orang yang takut akan Tuhan, bagi orang yang hidup menurut jalan Tuhan, bagi orang yang mengasihi Tuhan, bagi orang yang beribadah kepada Tuhan, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Saya yakin inilah menjadi cara supaya hidup kita menjadi baik. Katakan amin. Ya kan? Banyak orang banyak uang, tapi hidupnya tidak bahagia. Salah satu kesaksian seorang hamba Tuhan, ada seorang pemurah datang kepada dia. Seorang pemurah, bayangkan itu kaya raya dia, uangnya katanya triliunan, datang kepada pendeta ini. Dia bilang, Pak, saya ketakutan. Kenapa kamu ketakutan? Padahal banyak. Itulah yang saya takutkan, Pak. Saya waktu tidur saya takut mati, kata. Dia pikir hartanya banyak. Kan kalau mati saya nggak ada. Dia takut mati. Kan? Betul apa yang Tuhan Yesus katakan? Hei, engkau orang kaya. Hari ini juga saya akan ambil nyawamu. Saya akan ambil nyawamu. Karena kau beramallah aku bersama dengan hartaku ini. Jangan, saudara. Harta tidak akan membuat kita nyaman. Amin. Ya, justru katanya orang yang sudah sampai di puncak karir itu, dia justru melihat semuanya sia-sia. Saya tidak katakan kaya itu salah, kaya itu dosa, tidak. Tapi kalau tidak ada Tuhan, tidak ada firman Tuhan di dalam hidup orang itu, percayalah, dia akan sama dengan orang yang melarat. Tuhan katakan, janganlah engkau contohnya kaya di hadapan manusia, tapi tidak kaya di hadapan Tuhan. Mana bagi saudara kaya di hadapan Tuhan atau kaya di hadapan manusia? Mana bagi saudara di hadapan ini? Dua-duanya. Gitu ya, dulu. Ada orang bilang kaya raya. Saya juga gak bisa begitu dulu ya. Kalau saya tentunya orang kaya raya, dulu ya saya ikut itu. Memang ini orang paling bahagia Tuhan. Makanya sampai orang-orang bilang saya mau Tuhan kaya raya. Padahal kalau kita tanya dia belum tentu hidupnya bahagia. Karena apa? Tidak ada Tuhan, tidak ada dia hubungan dengan Tuhan. Saya percaya orang-orang kaya di tempat ini, orang-orang berkat Tuhan, engkau hidup bahagia karena engkau memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Katakan amin. Ya, mau miskin, mau kaya, kalau punya hubungan yang baik dengan Tuhan, itu pasti hidupnya bahagia. Ya, mau makan ini seakan nasi pun dia, kalau dia berdoa, pasti ada sukacita luar biasa. Tapi kalau istilahnya makan enak-enak setiap hari, tapi kalau nggak ada doa di situ, nggak ada Tuhan di situ, nggak ada kebahagiaan di situ. Orang kalau beli tempat tidur yang paling mahal, sekali tidur mungkin orang lain punya luar biasa. Tapi kalau nggak ada dia punya hubungan dengan Tuhan, percayalah, tidak ada tidur nyenyak. Ya kan? Tidur nyenyak, saya mau katakan itu juga berkat Tuhan. Betul nggak? Saya pernah nggak bisa tidur, sampai Willy bilang, kenapa kau itu? Kok rusak di sini? Ya kan? Rupanya tempat tidur kalian empuk pun tidak bisa buat sendiri. Empuk menurut saya kan, belum tentu kan pada sudah. Kalau sudah, anak itu nilainya mungkin ratusan ribu ke bawah, berapa ribu juta ya. Nah itu dia, itu tidak membuat. Jadi intinya adalah hubungan kita dengan Tuhan, ya hubungan kita dengan Tuhan itu akan membuat hidupmu menjadi baik. Amin. Ada sukacita, ada damai sejahtera di hati. Betul. Jadi ini firman Tuhan untuk kita pagi hari ini. Mari Bapak Saudara koreksi hidup kita. Ya, kenapa kita kok keadaannya seperti ini? Mungkin kita masih hidup tidak benar di mata Tuhan. Mari Bapak Saudara, firman Tuhan hal-hal yang paling sering disampaikan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kata kita,
Mari Bapak Ibu Saudara yang masih hidup dalam dosa di sini, mari bertobat sebab kerajaan Allah sudah dekat. Katakan amin. Tuhan Yesus sudah mau datang kembali. Jangan lagi hidup main-main senang gue. Ya, mari kita hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Supaya kita kata kita memperoleh hak penuh untuk masuk dalam kerajaan Allah. Hak penuh. Wah, luar biasa ya. Kalau suatu saat Tuhan katakan kita masuk surga, hai hambaku yang setia, sama-sama masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Ya kan? Masuklah hambaku, hai Pak Dirman, masuklah dalam kebahagiaan, masuklah kebahagiaan Tuhan. Luar biasa kalau disambut ya. Contoh seperti ini, ada orang penerima tamu di tempat ini, Pak silakan masuk ya. Luar biasa nikmati di situ, ada ayam geprek, ada ayam penyet, nah nikmati di situ ya. Silakan masuk, bahagia kau. Tapi kalau tolak ngapain Bapak di sini? Biar ini. Ya. Mari Bapak Saudara, ini firman Tuhan untuk kita.